Polres Belu mengungkap kasus perjudian bola guling di Kota Atambua. Barang bukti serta 2 tersangka diamankan petugas kepolisian. Penutupan sidang DPRD Kabupaten Belu, Bupati Belu tekankan komitmen bersama untuk pembangunan daerah. Ribuan umat Katolik Proki Santa Immaculata Katedral Atambua gelar prosesi Triharta Iman ke-37 tahun. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Daita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Polres Belu ungkap kasus perjudian jenis bola guling yang terjadi di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini diungkap ke Polres Belu pada konferensi pers. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu, AKBP IGDEK Putra Astawa, didampingi Wakapolres Belu Kompol Lorensius, Kasat Reskim Ibtu Rio Renaldi Panggabean, dan Kasat Lantas Ibtu Muhammad Putra Ramdoni di Aula Polres Kabupaten Belu Jumat 10 Oktober 2025. Peristiwa perjudian itu terjadi pada Kamis malam 9 Oktober 2025 pukul 22.30 WITA di rumah duka milik warga berinisial DS di Saroja, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial HK dan AS. Kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Belu untuk proses hukum lebih lanjut. Kapolres Belu, IGD Putra Astawa menjelaskan barang bukti yang disita antara lain 1 meja bola guling, 2 layar angka, 2 bola guling, 1 lampu, 1 tiang lampu, 1 tas hitam, uang tunai Rp1.672.500, 1 botol bedak My Baby, dan 1 alat water pass. Di mana pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 jam 22.30 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan perjudian jenis bola guling yang bertempat di rumah duka inisial DS beralamat di Saroja, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu. Maka berdasarkan atas laporan tersebut, personil Satreskrim bersama rekan lainnya langsung turun ke lokasi perjudian dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Dalam kasus ini sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu tersangka dengan inisial HK dan tersangka dengan inisial AS. Dalam proses ini, dari pihak Satreskrim telah melengkapi dengan surat perintah penangkapan nomor 43 dan 44 garing 10 Romawi 2025 tanggal 9 Oktober 2025 dan telah dilakukan proses penahanan. Kami persilakan. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 303 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kapolres juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan patroli dan komitmen dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayah hukum Polres Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ratusan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menerima bantuan langsung tunai. Warga rela mengantri lewat jendela untuk mendengar nama mereka dipanggil petugas.
Sebanyak 269 keluarga penerima manfaat menerima bantuan langsung tunai di kantor Lurah Manumutin, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat 10 Oktober 2025. Warga berkumpul bersama agar bisa mendengar nama mereka dipanggil petugas. Warga lainnya rela mengantre ikut jendela agar bisa mendengar nama mereka dipanggil. Setiap warga mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000 hingga Rp1.800.000 per 3 bulan. Domingus Martin, salah satu warga Kelurahan Manumutin, merasa senang karena bantuan ini bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga 1 bulan ke depan. Ini uang 600 ini biasa Bapak pakai buat apa? Ya, Bapak pakai buat apa ini? sedikit bayar ojek untuk anak sekolah, buat makan, itu sih. Bapak sudah berapa kali terima Bapak ini? Saya terima beras 20 kilo. Ini kuat. Senang Pak, ini kan pemerintah Indonesia Prabowo ini adalah aturan yang bagus melalui lurah harus cek masyarakat yang betul-betul miskin ya. Ini bantuan kena sasaran. Sementara itu, Lurah Manumutin mengatakan bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Bantuan ini diberikan setiap bulannya, namun dibagikan per 3 tahap. Bagian hari ini PKH, bantuan PKH dengan sembako yang totalnya 269. Jadi dari bantuan yang ada, ini tahap yang ketiga, Juli, Agustus, September. Tahap 1, 2 sudah selesai. Dan nama-nama yang tahap ketiga belum terakomodir sudah barang tentu. Ini data dari kita dan ditentukan oleh kementerian. Jadi kita bagi masyarakat warga kita yang belum mendapatkan, kita minta bersabar dan menunggu data periode berikutnya. Ini yang harapan dari kita, Kelurahan Manumutin. Dengan bantuan ini ya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita dan dimanfaatkan secara baik. Lurah berharap bantuan yang diberikan ini dapat membantu warga kurang mampu di tengah ketidakstabilan ekonomi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belu dan Bank Pembangunan Daerah NTT menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan sebagai bagian dari Bulan Inklusif Keuangan BIK dan World Investor Week di Gedung BT Lalenok Atambua pada Kamis 9 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belu dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan dan World Investor Week. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves, dan dihadiri oleh Wakil Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur, Kantor Perwakilan PT Pintraco Sekuritas Cabang Kupang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Divisi Dana PT BPD Nusa Tenggara Timur, pimpinan OPD, kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok nelayan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pekerja informal agar masyarakat semakin bijak dan mandiri dalam mengelola keuangan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Hari ini ada kegiatan. Ini saya rasa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pimpinan OPD, tidak hanya pimpinan OPD tetapi bermanfaat bagi kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, dan kelompok UMKM. Sehingga mereka bisa memahami bagaimana
mengelola keuangan dalam bidang usaha mereka, sehingga bisa menumbuhkan ekonomi dan pendapatan mereka. Wakil Bupati juga mengatakan edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola keuangan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia juga menegaskan inklusi keuangan merupakan kunci untuk membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yon Adret 12 Kostrat Anggi Cipiyuda menggelar Coffee Morning Media Partner bersama Persatuan Jurnalis Perbatasan atau Penabatas di Mako Satgas Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi. Dulu meriam kita di satuan. Kita tinggalkan di satuan. Kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Satgas Pamtas Yonarmet ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi antar Satgas Pamtas dengan para jurnalis yang bertugas di perbatasan. Hadir dalam Coffee Morning Media Partner tersebut Danyon Satgas Yonarmet 12 Kostrat, Wadan Satgas Pasintel Jajaran Perwira, Kepala RRI Atambua, Ketua Penabatas bersama wartawan media online dan TV setempat. Sebelumnya, Yonarmet 12 Kostrat yang markasnya di Ngawi, Jawa Timur ini lebih pada bantuan tembak saat adanya invasi atau perang. Komandan Satgas Pamtas, Letkol Erlan Wijarmoko dalam sambutannya mengatakan bahwa satuannya pertama kali dipercayakan negara untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan sektor Timur Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Ia juga menjelaskan bahwa Yonarmet 12 Kostrat saat ini memiliki alutsista perang yang canggih, yakni meriam Caesar sama dengan saat digunakan oleh Ukraina. Hari ini kita menyelenggarakan Coffee Morning, tujuannya kita mendekatkan, mengakrabkan, kita berdiskusi santai secara informal supaya terjalin hubungan komunikasi yang baik antara Satgas dengan para media. Karena sekarang adalah zamannya media, zamannya post-truth, ya Bang ya, zamannya post-truth. Media itu menjadi hal yang penting. Ada kabar yang bohong sekalipun apabila diulang-ulang akan menjadi benar. Makanya perlu adanya counter berita atau kolaborasi antara media sehingga kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi agar media yang keluar, berita yang keluar lebih konstruktif, objektif, dan sesuai dengan kenyataan. Di tempat yang sama, Ketua Penabatas Jansen Manek dalam segalanya mengatakan bahwa Penabatas dan setiap Satgas yang bertugas selalu melakukan silaturahmi awal penugasan. Jansen berharap pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini karena dalam perjalanan tugas pasti saja ada kekeliruan atau adanya hoax yang harus diluruskan dari sisi pemberitaan media. Atau penyambutan kami. Setiap pergantian Satgas kita selalu menyampaikan soal komunikasi sangat penting dalam menjalin kebersamaan, menjalin sinergitas. Ya, komunikasi itu paling utama. Tentu kita di sini juga mendukung Satgas dalam hal terlepas dari menjaga perbatasan kedua negara, tapi juga menjaga dalam hal mendukung membangun daerah perbatasan biru. Coffee Morning yang penuh keakraban ini ditutup dengan ramah tamah, berkenalan, dan foto bersama. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Penutupan sidang DPRD Kabupaten Belu, Bupati Belu Willy Broduslai tekankan komitmen bersama untuk pembangunan daerah. Informasinya usai jeda.